Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita tetap diberi kesehatan sehingga kita dapat belajar bersama di video pembelajaran ini. Perkenalkan, saya Sofiana Solehah dari kelas PAI 5B. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan multikultural sebagai tugas ujian akhir semester. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai tema implementasi pendidikan multikultural pada anak-anak melalui model pembelajaran bermain peran. Topik bahasan yang kita bahas kali ini ada 3. Yang pertama, konsep pendidikan multikultural. Yang kedua, implementasi pendidikan multikultural pada anak-anak. Dan yang ketiga, model pembelajaran bermain peran. Topik bahasan yang pertama adalah konsep pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah konsep atau ide sebagai rangkaian kepercayaan dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, dan kesempatan pendidikan baik dari individu, kelompok, ataupun negara. Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam pendidikan multikultural adalah membangun pemahaman terlebih dahulu mengenai karakteristik kultur. Hal ini agar tidak terjebak hanya sebatas budaya dan kebiasaan semata. Karena munculnya perbedaan pada setiap definisi tentu tidak terlepas dari ketidakmampuan moral untuk mengolaborasi kenyataan duniawi yang kompleks. Di Indonesia sedang mencuat wacana pendidikan multikultural. Hal ini dilatar belakangi oleh beberapa sebab. Salah satunya adalah globalisasi. Globalisasi dapat melahirkan peluang, ancaman, dan tantangan bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, pendidikan multikultural dapat digunakan sebagai strategi transformasi budaya yang mampu menghargai perbedaan budaya dalam kemajemukan. Dengan menggunakan pendekatan multikultural, kita dapat memperoleh beberapa manfaat atau keuntungan. Yang pertama, tidak lagi terbatas dengan pandangan yang menyamakan pendidikan dengan persekolahan atau pendidikan multikultural dengan program-program sekolah formal. Yang kedua, tidak terbatas pada pandangan yang menyamakan kebudayaan dengan kelompok etnik. Yang ketiga, dapat meningkatkan kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Selanjutnya adalah topik bahasan yang kedua, yaitu implementasi pendidikan multikultural pada anak-anak. Dunia anak-anak adalah dunia yang unik, penuh kejutan, dinamik, serba ingin tahu, selalu mengeksplorasi dunia, bermain dan belajar, serta selalu berkembang seiring dengan perkembangan dan pertumbuhannya. Dalam hal ini, anak-anak memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, anak-anak itu suka meniru. Yang kedua, dunia anak-anak adalah dunia bermain. Yang ketiga, anak-anak itu masih bisa berkembang. Dan yang keempat, anak-anak memiliki sifat yang kreatif. Dalam dunia bermain yang sesuai dengan kemampuan anak adalah yang pertama, bermain eksploratoris. Yang kedua, bermain energetik. Yang ketiga, bermain keterampilan. Dan yang keempat, ada bermain sosial. Bermain eksploratoris merupakan cara untuk mendorong anak untuk bermain eksplorasi dengan menunjukkan pada anak bahwa dunia ini sangat berharga untuk dieksplorasi. Bermain energetik merupakan permainan yang melibatkan energi yang sangat banyak seperti memanjat, melompat, dan bermain bola. Permainan ini membantu anak untuk menjadi penjelajah yang aktif dalam lingkungannya, membantu anak untuk mengendalikan tubuhnya, dan membantu anak untuk mengkoordinasikan setiap bagian tubuhnya. Bermain keterampilan. Bermain keterampilan ini sangat penting dilakukan untuk membantu anak menjadi pembangun, sehingga dapat mengurangi anak keputusasaan, dapat mengarahkan pada kemandirian, meningkatkan rasa kepercayaan diri, dan belajar melalui memegang langsung bahan-bahan yang ditunjukkan. Adapun bermain sosial adalah
sebagai sarana bagi anak untuk belajar dari orang lain, mengembangkan anak untuk berkomunikasi, membuat anak lebih mampu dalam bersosialisasi, dan dapat membantu anak untuk mengembangkan persahabatan pada orang lain. Menurut Yaya Suryana, implementasi pendidikan multikultural pada anak-anak dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, memperkenalkan beragam bentuk rumah dan baju adat dari etnis yang berbeda-beda. Yang kedua, mengajak peserta didik atau anak-anak untuk mencicipi makanan yang berbeda dari berbagai daerah secara bergantian. Yang ketiga, mendengarkan lagu-lagu daerah lain kepada anak-anak atau peserta didik. Yang keempat, menunjukkan cara berpakaian yang berbeda baik dari suku bangsa maupun negara lain. Yang kelima, memperkenalkan tokoh-tokoh pejuang dari berbagai daerah dalam dan luar negeri. Yang keenam, menunjukkan tempat dan cara beribadah yang berbeda-beda. Yang ketujuh, meminta anak-anak atau peserta didik yang berbeda etnis untuk menceritakan tentang upacara perkawinan yang berbeda di keluarga luasnya. Yang kedelapan, memperkenalkan beberapa kosakata penting yang berasal dari suku bangsa atau negara. Misalnya, matur nuwun berasal dari Jawa, thank you dari bahasa Inggris, kamsia dari Cina, dan sebagainya. Yang kesembilan, memperkenalkan panggilan untuk laki-laki dan perempuan. Misalnya, Upi dari Minangkabau, Ujang dari Sunda, Koko dari Cina, dan sebagainya. Topik bahasan yang ketiga sebagai topik bahasan terakhir yaitu model pembelajaran bermain peran. Bermain peran atau role playing adalah sejenis permainan gerak yang di dalamnya ada tujuan, aturan, dan pendidikan. Dalam bermain peran, peserta didik atau anak-anak dikondisikan pada situasi tertentu di luar kelas. Selain itu, bermain peran juga seringkali dimaksudkan sebagai suatu bentuk aktivitas di mana peserta didik atau anak-anak membayangkan dirinya seolah-olah berada di luar kelas dan memainkan peran orang lain. Metode role playing atau bermain peran adalah cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa atau anak-anak. Pengembangan imajinasi dan penghayatan ini dilakukan dengan memerankan sebagai tokoh hidup atau benda mati. Permainan ini pada umumnya dilakukan lebih dari satu orang, namun juga tergantung dari apa yang diperankan. Ketika kita menggunakan metode bermain peran, kita dapat memperoleh beberapa manfaat. Yang pertama, dapat memberikan kesan pembelajaran yang kuat dan tahan lama dalam ingatan peserta didik atau anak-anak. Yang kedua, bisa menjadi pengalaman belajar yang menyenangkan sehingga sulit untuk dilupakan oleh anak-anak. Yang ketiga, membuat suasana kelas menjadi lebih dinamis dan antusias. Yang keempat, membangkitkan gairah dan semangat optimisme dalam diri peserta didik atau anak-anak sehingga dapat menumbuhkan rasa kebersamaan. Yang kelima, memungkinkan peserta didik atau anak-anak untuk terjun langsung dalam memerankan sesuatu yang akan dibahas dalam proses pembelajaran. Berikut ini adalah cara menerapkan pendidikan multikultural melalui metode bermain peran. Yang pertama, guru menyusun atau menyiapkan skenario yang akan ditampilkan. Yang kedua, guru menunjuk beberapa siswa untuk mempelajari skenario dalam waktu beberapa hari sebelum pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, guru membentuk kelompok siswa yang masing-masing beranggotakan 4 atau 5 orang. Yang keempat, guru memberikan penjelasan tentang kompetensi yang ingin dicapai. Yang kelima, guru memanggil para siswa yang sudah ditunjuk untuk melaksanakan skenario yang sudah dipersiapkan. Yang keenam, masing-masing siswa berada di kelompoknya sambil mengamati skenario yang sedang diperagakan. Yang ketujuh, setelah selesai ditampilkan, masing-masing siswa diberikan lembar kerja untuk membahas atau memberikan penilaian masing-masing kelompok. Yang kedelapan, masing-masing kelompok dapat menyampaikan hasil kesimpulan yang dibuat. Dan yang kesembilan, guru memberikan kesimpulan secara umum kepada para siswa.
Itu tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan pada tema kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.